Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview menu yang Magic Emperor chapter 685 ya. Di sini dimulainya pertarungan si Zhongfan melawan, ini antar tim guys, melawan tim lain ya. Yang di awal ada diremehkan, datang ini kayaknya masih kroco ya guys ya, belum melawan beberapa ini sekte yang emang benar-benar kuat gitu. Ya meskipun ini masih dibilang salah satu sekte teratas ya, tapi udah digulingkan gitu ibaratnya. Aduh, pengen sembari ngemil kita. Nah, di sini juga Zhongfan udah di chapter-chapter ini juga Zhongfan udah apa namanya? Ya udah ngebunuh beberapa orang, ya kan? Tahu sendiri dia ngeluarin kekuatan matanya dan diketahui atau dirasakan oleh si siapa tuh yang musuh alaminya yang mata naga juga di situ. Kalau kalian lihat ya, nah di sini ketawa nih. Tapi kalau dilihat sama orang-orang tuh cuman bayangan hitam ya, kekuatan hitam. Itu sebenarnya juga karena kekuatan tinjunya Zhongfan juga yang emang cepat banget ya kan. Nah di sini udah ketahuan bakalan mati tuh dua orang ya. Udah diputusin tangannya, dibuntungin sampai di ambil jantungnya sama Zhongfan pakai naga, pakai tangan naganya. Nah, yang ketuanya ini yang belum ketemu, yang emang di awal kayak ngeremehin si Zhongfan nih. Kayaknya nanti bakal ketemu nih. Sedangkan yang lain si siapa tuh? Murid-muridnya dan teman-teman yang Zhongfan mah udah pada mental lah, jauh dipisahin gitu sengaja ya. Di sini emang mereka nih lebih ngarah ke si Zhongfan, mungkin yang lebih diawasin Zhongfan daripada si teman-temannya guys, karena mereka menurut mereka tuh kayak ini mah masih kecek-kecek nih ya orang-orangnya ya kan. Ya kalau kita lihat di sini nggak akan lama deh kayak untuk ngebunuh beberapa orang di sini. Satu ronde di sini udah ngebunuh satu orang, satu chapter. Nanti besok dua chapter jadinya cuma ngebunuh satu orang, nggak juga sih. Mudah-mudahan aja musuh-musuh NPC ampas ini selesai gitu. Karena gue pengen bener ngelihat dia melawan beberapa musuh yang kuat, seperti part melawan musuh alaminya. Terus ada lagi siapa tuh namanya? Siapa ya nama dari yang satu lagi tuh, ada yang peringkat-peringkat. Ini kan melawan tim nih, belum satu lawan satu ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Zhongfan tuh nggak akan ngeluarin 100% kekuatannya. Mungkin hanya beberapa, entah itu dari mata dewanya ya, entah itu dari tangannya. Karena musuhnya juga masih dibilang masih lemah guys kalau gue lihat ya. Iya lemah karena peringkatnya dia aja dari peringkat aja bisa turun, terus dia nggak bisa ngelihat kultivasi dari Zhongfan. Maksudnya itu kultivasi aslinya Zhongfan ya. Itu berapa tuh dia nggak bisa ngelihat. Beda cerita sama musuh-musuh yang lain ya. Kalau kalian lihat chapter-chapter sebelum-sebelumnya tuh, musuh-musuh di emang kliennya udah di peringkat atas. Itu kalau ngeliat Zhongfan tuh kayak harus waspada, harus hati-hati ya. Emang ada kekuatannya yang emang nggak bisa dilihat oleh atau diukur oleh kultivasi guys ya. Meskipun kultivasinya kelihatan rendah, tapi kekuatannya bisa aja di atas rata-rata ya, di atas mereka ya. Nah di sini kan mereka ditonton oleh salah satu musuh alami Zhongfan ya, yang si anak bocah yang nantinya jadi adenya Zhongfan. Kalau kalian lihat yang rambut merah dulu ngelawan Zhongfan, sepertinya itu masih lemah ya guys menurut dia. Kalau gue lihat dari reaksinya, dia nggak mau duel sama si siapa tuh, si rambut merah itu, yang berarti mungkin rambut merah itu masih lemah, nggak terlalu kuat, nggak terlalu ilmunya nggak sepadan ya, makan santai. Di sini padahal yang nanti jadi adanya Zhongfan itu, kalau kita lihat tuh belum nunjukin kekuatannya ya, kayak kelihatan lemah ya. Tapi sebenarnya dia kayak Zhongfan guys. Kayaknya ini 11-12 kayak Zhongfan. Cuman bedanya kalau Zhongfan emang udah punya wawasan Dao yang lebih tinggi dari dia, pengalaman dia pas sebelum reinkarnasi ya, bedanya itu sih. Kalau yang anak kecil ini kan mungkin karena warisan, terus dia emang lebih tergila-gila sama musuh yang kuat ya. Musuh yang kuat kalau menurut gue ya kan. Nanti kalian bisa lihat deh ya perbandingnya. Emang ini agak butuh beberapa chapter lagi untuk melawan para orang-orang kuatnya ya, dibanding kroco-kroconya. Soalnya kan sebelumnya kan Zhongfan udah bikin perjanjian juga tuh sama tetua ya di pavilion tersebut ya, yang ngadain kompetisi. Kalau dia tuh boleh ikut serta
di saat ngelawan sekte-sekte teratas. Nah, di sini yang dilawan meskipun kroco itu masih dibilang menurut gua itu dia salah satu mantan ya. Kan kemarin dijelasin tuh dia itu emang pernah masuk ke 3 teratas clan ya yang menang. Tapi mungkin di akhir-akhir ini karena disusul oleh beberapa orang ya kan, beberapa orang yang lebih kuat dari mereka ya, makanya di sini mereka tuh kayak ngerendahin si Jongvan, karena Jongvan tuh masih clan di bawah ya, masa clan di bawah, paling bawah. Beda cerita di atas mereka, tapi kelihatan dari sini kekuatan dari pemimpinnya aja begitu guys ya, bawahnya jadi gampang banget sama Jongvan dihancurin gitu aja ya kan. Kalau kalian lihat itu gampang banget ya buat dilawan. Cukup Jongvan aja sebenarnya sih ini mah, kayaknya ya cukup si Jongvan doang, dan nggak perlu ikut serta tuh murid-muridnya dan teman-temannya, karena teman-temannya juga kayak sampai langsung mental gitu aja pas diserang ya, dipisahin gitu aja. Ini berarti 2 orang udah Jongvan. Berarti ada berapa ya satu tim itu? 10 kali ya, 10 apa 7 sih, gue juga lupa nggak ngitungin ya. Karena dua ini bakal mati di tangan Jongvan ya, berarti sisanya ya tinggal dikit lagi ya. Apakah taktik dari si lawan yang Jongvan ini mau memisahkan biar 1 lawan 1? Kita juga nggak ada tahu sih. Kalau 1 lawan 1 kita berarti nanti diliatin si anak buah NPC yang lain tuh ngelawan mereka nih ya. Sedangkan nanti Jongvan ujung-ujungnya ngelawan pemimpinnya. Apakah nanti pemimpinnya mau ngabisin dulu kroco-kroconya Jongvan, teman-temannya Jongvan ya kan, baru setelah itu ngelawan Jongvan 1 lawan 1. Jadi cocok tuh guys, 1 lawan 1 ya. Dari pihak Jongvan udah pada kalah ya, dari pihak si lawan ini juga udah pada kalah ya. Di situ tuh mungkin klimaksnya tuh, kalau dibikin cerita kayak gitu seru kali ya. Ya meskipun 100% Jongvan juga nggak akan ngeluarin kekuatannya full ya, nggak akan ngeluarin kekuatan, paling ya beberapa kekuatan kayak adu fisik, kekuatannya yang adu fisik, terus mata dewa yang bisa ngancurin segel, ngancurin apa lagi ya, ya banyak lah. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, mau desain grafis, mau pokoknya menurut desainnya yang nantinya ujung-ujungnya bisa menghasilkan uang, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ gua udah kasih tahu semuanya cara-cara. Oh nih, kalau desain ini kalian bisa dapat uang di sini, di A, di B, ya, di C, dan skillnya juga bisa kalian gunakan untuk ngelamar kerja sebagai freelance, kerja remote, mau kerja di kantor, perusahaan juga silakan ya. Semuanya bisa tergantung kalian. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.